Lalu yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang Microflex MXA atau Microflex Advanced Array Microphone. Ya, yang pertama itu ada MXA 910, ini adalah Microflex Ceiling Array Microphone. Lalu ada MXA 310, ini Table Array Microphone. Dan ada MXA 710. Mungkin biar lebih jelasnya, kita akan nonton video berikut ini. The new Shure MXA910 with IntelliMix is the next evolution of the world's leading ceiling array microphone solution. The MXA910 features built-in IntelliMix DSP. It uses Shure's patent-pending acoustic echo cancellation technology to deliver a single channel of auto-mixed, noise-free, and echo-free audio. It also includes innovative new setup features that make room deployments faster and easier than ever. With steerable coverage technology, it's simple to accurately position audio capture anywhere you need it, at the podium, around the table, or in front of a whiteboard. Autofocus technology fine-tunes the position of each lobe in real time for consistent sound, even if participants lean back or stand up. From small meeting rooms to large flexible spaces, the new MXA910 with IntelliMix delivers clear, natural sound quality that makes meetings effortless. Oke, dengan video yang tadi sih udah mengcover semuanya ya. Jadi seluruh keluarga MXA series ini memiliki fitur yang hampir sama. Jadi hanya di-cover dengan satu video. Selebihnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih pemasangan dari MXA 910 sih. Karena ini kan ceiling array microphone gitu kan. Cukup unik cara instalasinya. Jadi intinya sesuai dengan namanya, ceiling array microphone ini ya dipasang di ceiling. Gitu. Bisa menggunakan bracket projector, bisa di-hanging dengan kabel baja, lalu bisa menggunakan bracket bawaan dari Shure sendiri. Nah, bagaimana secara real life-nya? Bisa dipasang seperti ini dengan hanging kabel baja ya, dan dengan desain ruangan yang industrialis. Lalu bisa menggunakan bracket projector, dan bisa menggunakan bracket bawaan dari Shure. Seperti ini. Lalu ada MX710, yang bisa dipasang di bawah Interactive Whiteboard SIO, lalu bisa di desk stand, bisa di microphone stand, dan bisa di hanging, lalu bisa di flash mount. Lalu ya secara real life seperti ini. Dan ada juga untuk table array microphone, pemasangan standar seperti ini, dia sudah ada bawaan bracketnya juga, jadi di mejanya itu harus dibolongin dulu buat jalur kabel, ataupun ada flash mount bracketnya. Nah, saya mau agak sedikit ngobrol dengan Pak Brian. Pak Brian, saya mau tanya sih, dengan meningkatnya permintaan akan teknologi audio untuk kebutuhan rapat dan konferensi, bagaimana kita bisa memastikan untuk menyampaikan audio visual yang lebih berkualitas, Pak? Oke, yang pertama sih yang pasti equipment yang digunakan ya harus sesuai dengan kodratnya, karena banyak banget nih yang pernah kita desain bareng, yang kita ada survei gitu ya. Mereka cari solusi untuk video conference yang baik dari sisi audio dan visual. Pertama-tama equipmentnya yang salah penggunaannya. Jadi banyak yang salah kaprah dengan cara penggunaan mikrofon, terutama cara mikrofon pick up suara seperti apa tuh mereka nggak ada bayangan. Itu yang kita harus edukasi. Jadi pertama-tama equipment. Kedua sisanya adalah back end. Ada tiga. Kedua itu back end. Back endnya tuh seperti DSP tadi, seperti cables gitu ya, software. Ya dengan solusi yang Lindy sama Shure berikan ini sih, saya melihatnya ini solusi yang sangat luar biasa. Everything menggunakan kabel Cat6 gitu ya, kabel RJ45. Jadi cost efektif banget, lebih murah kan dibanding kabel speaker dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian udah bisa powered by PoE gitu ya. Jadi udah nggak usah butuh beli amplifier segala macam gitu. Dan yang ketiga yang mesti kita educate lagi adalah manpower-nya. Jadi kadang banyak banget hal-hal yang simple menurut saya sepele. Misalnya kita seperti ini pakai Zoom, kita dalam satu ruangan yang sama. Ternyata mereka juga di satu ruangan sama, mikrofonnya nyala semua, ya otomatis feedback. Jadi hal-hal kayak gitu yang kita bisa educate. Tiga itulah kira-kira yang harus kita push terus ke customers. Oke, terima kasih Pak. Insightful banget nih penjelasannya.
Memang kalau praktisi itu beda ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan dari MSA 310 ini sendiri sih. Bisa dilakukan dengan seperti ini, dengan meja bundar, dan pola pattern-nya pun bisa diatur gitu. Seperti yang dilihat dari penjelasan di slide ini, ada kita menggunakan cardioid pattern dan bidirectional pattern. Gitu. Jadi sebagian menjadi bidirectional, sebagian bisa diatur sebagai cardioid. Lalu bisa jadi toroid seperti donat kayak gini. Lalu mejanya misalkan kotak, bisa dengan super cardioid pattern. Dan bisa diterapkan dengan seperti ini. Lalu selanjutnya saya nggak terlalu banyak lagi sih ya, kayak udah hampir mengcover semuanya sih ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang network loudspeaker. Jadi intinya sih, network loudspeaker ini adalah speaker yang menggunakan teknologi DANTE, yaitu audio over IP. Jadi sudah tidak perlu lagi ada tambahan amplifier, tidak perlu lagi ada tambahan kabel audio. Jadi cukup tarikan kabelnya adalah kabel network saja. Dan speaker ini juga bisa dikontrol via software. Sangat-sangat mudah dan cost efektif banget. Apalagi bagi orang-orang yang lebih paham di IT. Ini sangat mudah untuk melakukan maintenance, troubleshooting. Gitu. Lalu nih, apalagi ya? Kayaknya dari mikrofon sudah, dari visual sudah. Gitu kan. Dari segi kemudahan instalasi sudah. Apalagi? Hal yang paling simple tapi paling ngeribetin sebenarnya, mute. Kalau kita mau mute itu susah banget gitu. Baik dari Zoom, Microsoft Teams, ataupun dari Webex, itu pasti beda-beda peletakan tombol mute-nya. Untuk itu, Shure melengkapi rangkaian Shure Ecosystem ini dengan tombol mute. Tombol mute ini juga diatur menggunakan kabel network. Dia bisa mengirimkan logic ke setiap mikrofon ataupun ke DSP untuk melakukan mute. Gitu. Oke, dan sesuai dengan benefit yang kami sebutkan di awal, kami ingin memberikan solusi yang terbaik bagi para partner kami. Dengan memberikan perangkat audiovisual yang dapat dipercaya oleh partner dan oleh user. Maka PT Gosen Suara Indonesia, selaku distributor tunggal Shure di Indonesia, memberikan pelayanan after sales yang maksimal dengan tersedianya service center dan pelayanan free training bagi tim engineering dan teknisi yang dimiliki oleh partner-partner kami tentunya. Serta PT Gosen Suara Indonesia memberikan free 1 tahun extended warranty. Gitu. Caranya bagaimana? Cukup dengan scan QR code kami yang tampilkan di presentasi ini, lalu daftarkan produk yang sudah kalian miliki. Ataupun bisa kunjungi ke link di bawah ini, yaitu www.gosen.co.id/warranty. Nanti kalian bisa daftarkan perangkat kalian, dan kalian bisa mendapatkan free 1 tahun garansi tambahan. Untuk slide selanjutnya, Pak Reza, tolong dibantu, Pak. Iya, terima kasih Pak Marsal untuk penjelasan di slide-slide sebelumnya. Nah, tentunya dalam conference meeting kita juga memerlukan peripheral belakangnya ya, tentunya dengan kabel-kabel lindi kami akan menghadirkan beberapa jenis kabel yang bisa membantu dalam conference meeting kalian nanti. Next. Nah, yang pertama, kami menyediakan HDMI dari mulai HDMI 2.0 dan tentunya nanti kami akan menghadirkan HDMI 2.1 di bulan Februari nanti. Nah, untuk HDMI sendiri, kami menyediakan beberapa tipe dari mulai Godline, Chromoline, lalu kita juga ada menggunakan fiber optik. Nah, untuk HDMI 2.1 nanti, itu maksimal panjang kabelnya hanya sampai di 5 meter. Jadi tentunya kabel-kabel ini akan nantinya akan membantu kalian dalam conference meeting, seperti yang tadi dilihat slide sebelumnya itu, kita untuk yang P300 tentunya kita membutuhkan kabel HDMI ya. Jadi kita bisa mengkolaborasikan dengan kabel-kabel ini. Lalu untuk yang jaraknya mungkin jauh atau panjang, bisa sangat disarankan menggunakan fiber optik yang panjangnya hingga 100 meter. Next. Nah, untuk HDMI sendiri itu memiliki spesifikasi bandwidth 18 GB dengan resolusi up to 4K 60 Hz, 4448 bit untuk HDMI 2.0. Lalu untuk HDMI 2.1 nanti memiliki bandwidth sekitar 48 GB dengan resolusi up to 8K 60 Hz. Tentunya HDMI ini sudah support Dolby True HD, DTS HD Master dengan up to 32 audio channel. Dan udah support untuk HEC, ARC, dan juga CEC. Next.
Nah, HDMI Lindi ini sendiri memiliki lapisan emas asli pada konektornya, jadi menjadikan penghantar arus terbaik untuk menampilkan kualitas audio dan video yang stabil. Dan juga lapisan shielding yang melindungi bagian dalam kabel untuk menjaga dari intervensi sinyal dari luar. Dan juga tentunya kabel kita ini sudah tersertifikasi ATC dari HDMI ORG dengan standar HDMI full 19 pin. Next. Nah, untuk HDMI 2.1 nanti tentunya kami menghadirkan dengan sertifikat atau dengan QR code ya. Jadi bisa dipastikan keasliannya dengan kalian mengecek langsung dari QR code-nya. Bisa dilihat di slide selanjutnya. Seperti ini tampilannya nanti. Jadi kalian ketika melihat QR code-nya itu akan mendapatkan notifikasi atau mungkin dari gambar. Bisa kita lihat di sini bahwa keaslian dari kabel HDMI kita untuk 2.1. Oke, slide selanjutnya. Tidak hanya itu saja, kita juga menyediakan USB-C to HDMI, di mana si HDMI ini memiliki resolusi 4K 60 Hz dan juga memiliki support HDR tentunya. Tapi untuk penggunaan di smartphone itu diperlukan USB 3.0 Gen 2 atau USB 3.1 dengan bandwidth 10 GB. Jika smartphone kalian tidak mendukung 3.0 Gen 2 ini atau USB 3.1, tentunya tampilan di layar handphone kalian tidak akan layar di monitor ya. Jadi pastikan handphone kalian itu sudah mendukung ini. Next. Oke, sebelum saya melanjutkan penjelasan ini, saya ingin bertanya nih untuk Pak Brian. Menurut Pak Brian, kualitas kabel dalam visual itu penting tidak? Dan selama ini apakah pernah ada kendala yang ditemukan saat di lapangan? Dibilang penting sih penting banget. Jadi kabel ini seperti pembuluh darah menurut gua. Kalau kendala sering banget di lapangan, sampai bosen. Jadi karena mungkin edukasi yang kurang ya. Jadi gini, sebenarnya kayak seperti HDMI kan ada spesifikasi khusus. Tidak semua kabel HDMI itu sama. Tidak semua kabel HDMI bisa 4K. Tidak semua kabel HDMI bisa juga ada ARC, audio return channel misalkan. Jadi hal-hal yang tersebut tuh yang mungkin belum diedukasi gitu loh. Sama misalkan seperti audio, bisa nggak sih ceiling speaker kita kalau pasti pakai amplifier, model amplifier, bisa nggak sih ceiling speaker kita pakai kabel listrik, pakai kabel apa ya kalau saya sebut merek Supreme atau Jumbo, ya bisa aja saya bilang. Tapi kan impedansinya beda, suara yang dihantarkan juga beda jadi kualitasnya. Jadi ya sangat-sangat penting mengenai audio di. Saya rasa sistem integrator itu ini harus menjadi guideline ya dalam instalasi bahwa kabel yang digunakan tuh harus kabel yang sesuai gitu dengan kebutuhan equipment ya, kira-kira gitu. Iya, terima kasih Pak Brian untuk informasinya. Nah, untuk selanjutnya ini kami juga menyediakan extender HDMI hingga 70 meter. Jadi untuk kalian yang mungkin pemasangan jarak yang cukup jauh atau mungkin tempat-tempat yang sempit yang memerlukan kabel yang simple, itu kalian bisa menggunakan HDMI extender. Dan kalian bisa di sini melihat pemasangannya gimana. Salah satu contohnya, arsiteknya ada di sebelah kanan ini, bisa kalian lihat. Dan untuk HDMI extender ini sendiri mendukung support 4K up to 4K 30 Hz. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk kualitas gambarnya. Oke, next. Nah, selain untuk itu, kita juga menyediakan USB extension, di mana USB extension kita ini sudah memiliki qualified dari Google, tentunya. Nah, sesuai dengan kolaborasi kami dengan Goshen dan Lindi, menghadirkan solusi audio dan video dengan brand yang terpercaya untuk kalian. Jadi, udah dipastikan brand-brand kami, Shure dan Lindi, itu sudah menjadi brand yang cukup terpercaya untuk kita gunakan ya. Next. Nah, seperti yang kalian dijelaskan oleh Pak Marsal sebelumnya, beberapa alat Shure itu menggunakan switch hub, di mana harus switch hub yang ada PoE-nya ya. Dengan ini, Lindi sudah sesuai dengan kriteria untuk audio video dari Dante yang memerlukan masing-masing port itu 30 watt atau setara dengan power budget 235 watt. Jadi dengan switch hub ini tentunya akan menghasilkan suara input dan audio yang sangat baik ya, dan juga kualitas suara yang stabil. Next. Nah,
Selain itu, kami juga menyediakan matriks untuk penggunaan pada video wall. Jadi dari mungkin kalian ada yang menggunakan matriks yang di sini kita juga menyediakan matriks yang 8x8, 4K 60Hz seamless. Jadi untuk kalian yang menggunakan video wall, kalian bisa menggunakan matrix switcher ini untuk menampilkan banyak gambar atau menjadikan scalable menjadi satu gambar di beberapa layar. Lalu untuk flexible video wall scaling sendiri digunakan untuk yang kalian lihat tadi irregular segala macam yang bisa disesuaikan dengan Pak, kebutuhan. Yep. Penasaran nih dengan matrix switchernya? Ataupun dari Lindy sendiri punya nggak sih solusi untuk video wall processor ataupun untuk command center gitu? Oh, tentu saja. Kita mempunyai solusi untuk itu. Biasanya untuk di command center itu ada keperluan yang dari video wall yang cukup banyak ya, dan tentunya kita mau menyediakan beberapa alat yang bisa disesuaikan untuk kebutuhan customer kita. Dan tentunya di saat ini kami tidak menampilkan untuk gambar-gambar yang dibutuhkan ya. Jadi nanti mungkin ada yang mungkin bertanya bisa langsung tanya saja ke kami. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, yang terakhir, kami juga menyediakan splitter dan switcher. Nah, dan untuk splitter ini kami memiliki 2 port dan 4 port dengan 18 gigs, lalu switcher juga memiliki 3 port dan 5 port. Dan masing-masing splitter dan switcher ini sudah mengusung resolusi 4K. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk menampilkan gambar yang kualitasnya jernih. Nah, untuk slide selanjutnya, saya akan serahkan kepada Bapak Marshall. Bapak Marshall, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Reza. Terima kasih juga tadi penjelasannya, jelas banget. Jadi mungkin lain waktu kita bikin acara lagi kali ya, buat tampilin solusi-solusi dari kita lagi yang lain. Oh, boleh banget Pak Marshall. Oke, untuk slide yang berikutnya sih, saya akan hanya menampilkan beberapa contoh-contoh penerapan dari kolaborasi antara GoSense Indonesia dengan PT Lindi Teknik Indonesia. Ya, ini untuk contoh penerapan small meeting room ya, karena memang small meeting room kan ruangannya nggak terlalu gede. Jadi kita bisa menggunakan MX310, double mikrofon, dan menggunakan interaktif whiteboard dari SIO. Terserah sih, untuk inch-nya itu selera. Tapi di dalamnya tetap harus ada mini PC. Lalu kita bisa masukkan Intel MX Room di dalamnya. Dan kita pasang software video conference, terserah juga, mau Zoom, Webex, Google Meet, dan Microsoft Teams. Karena Intel MX Room itu sudah certified di 3 produk tersebut, kalian bisa langsung menggunakannya. Dan untuk speakernya, kalian juga tinggal menggunakan network ceiling loudspeaker. Dan bisa dilihat kan jalur kabelnya sangat simple sekali, mudah pemasangan dan maintenance. Lalu yang berikutnya untuk medium meeting room. Untuk di sini mikrofonnya kita bisa menggunakan MX170, linear array microphone, dan Intel MX Room juga yang kita pasang di dalam interaktif SIO. Lalu ada kita pasang, karena kan yang ruangnya medium ya, agak cukup besar gitu. Makanya kita bisa pasang juga 2 ceiling microphone, 2 ceiling loudspeaker. Lalu kita tambahkan mute button. Karena emang tingkatnya krusial juga sih. Jadi butuh cara mute yang lebih efektif dan lebih efisien. Kalau ini sih, saya mau tanya sama Pak Brian. Dari segi instalasi seperti ini, Pak, ini menurut Bapak bagaimana ya, Pak ya? Apakah cukup simple ataupun agak sulit untuk kalangan kita sekarang? Kalau menurut saya pribadi sih, ini udah simple banget ya. Yang tadi saya bilang, ini semua by network. Even nyalain ceiling speaker aja nggak butuh amplifier. Jadi cost efektif. Kita tahu kabel network cost lebih murah daripada kabel speaker dan kawan-kawannya. Konektornya juga crimping, ya kan? Nggak perlu beli konektor XLR atau konektor yang lainnya gitu ya. Jadi ini sangat-sangat simple sekali sih. Dan karena by network, yang saya senang tuh jadi gini, kalau kita mau ngelakuin after sales service, kita bisa remote by TeamViewer tanpa harus datang on-site. Jadi kalau, Mas, ini di telepon misalkan, ini problemnya suaranya kecil atau apa, baik kita atau tim IT yang handle di on-site gitu ya, si user pun mereka bisa remote langsung by jaringan, by network gitu. Itu yang saya senang sih dari sistem ini. Terima kasih. Pendapatnya Bapak cukup insightful. Gitu. Lalu dari sini kita kan tadi yang saya ceritakan di awal gitu. Kalau misalkan Shure ecosystem ini bisa diterapkan ke berbagai variasi ruangan.
Nah, untuk larger meeting room juga bisa digunakan. Di sini kita menggunakan MX910 ceiling array microphone. Lalu karena ruangannya cukup besar, kita bisa menambahkan network ceiling loudspeaker lagi. Karena ini ruangan cukup besar, ya kita tambahkan jadi 4. Lalu ada MX mute button untuk proses mute yang lebih efektif. Nah, sampai sini sih udah selesai semua penjelasan kita. Sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab. Pak Valdo, boleh dibantu? Oke, luar biasa sekali sharingnya Bapak Marshall dan Bapak Reza. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan dapat tuliskan pada kolom chat. Boleh juga dituliskan pada siapa pertanyaan tersebut diajukan untuk mempermudah kami untuk menyalurkan pertanyaan. Nah, untuk pertanyaannya, kita ada untuk Pak Marshall nih. Untuk ceiling array, line array, dan table array mikrofon itu bisa cover area berapa meter persegi? Untuk mikrofon sendiri ya, ceiling array mikrofon, table array, ataupun dari linear array mikrofon, itu kita balik lagi gitu. Seberapa bagusnya akustik ruangan juga gitu. Karena semakin bagus akustik ruangannya, makanya efektivitas suara yang didengarkan itu juga akan lebih baik. Jadi kita harus lihat juga per projectnya juga. Tapi kalau secara default itu gitu ya, apa ya? Jadi mungkin 5 meter masih oke. 5 meter masih oke jaraknya. Tapi kalau ceiling array mikrofon itu ketinggian 3 meter standar lah, standar ceiling mikrofon lah. Standar ceiling Indonesia 3 meter itu cukup. Bahkan itu optimal. Bukan optimal maksudnya oke banget gitu. Dan 5 meter ke atas masih oke. Bisa digantung di atas. Tapi itu balik lagi ke akustik ruangannya. Gitu. Karena semakin bagus akustik ruangannya, makanya suara akan lebih optimal ditangkap oleh mikrofon. Karena tidak ada gangguan dari noise-noise yang lain. Gitu sih. Oke, Pak Marshall. Terima kasih. Jawabannya ada lagi nih pertanyaan untuk Bapak Reza nih. Untuk video wall-nya brightness-nya ada berapa nits ya? Untuk video wall itu memiliki brightness sekitar 500 sampai 600 ya per meter perseginya. Kira-kira nanti akan kami lampirkan juga untuk brosurnya bagian displaynya ya. Jadi nanti akan dibantu oleh tim spesialis dari Shure untuk melampirkan sekaligus dengan video rekaman ini dan juga materi-materi yang ada sekarang. Oke Pak Reza, terima kasih. Lalu kita ada pertanyaan lagi untuk Bapak Marshall. Untuk ekosistem Shure, sistem jaringan network yang direkomendasikan apakah lokal atau tergabung dengan company network? Karena akan berhubungan dengan firewall dan kebijakan lainnya. Nah kira-kira gimana Pak? Secara Dante ya, secara Dante kita bicara, itu sih lebih disarankan kita menggunakan exclusive network gitu. Tapi bisa juga kita gabungkan karena kita juga butuh internetnya kan. Kita gabung dengan internetnya karena kan kita buat video conference. Tapi paling tidak itu dia makanya kita membutuhkan switch hub PoE gigabit yang manageable. Jadi kita bisa mengatur VLAN untuk jalur Dante-nya gitu. Makanya di kolaborasi kali ini Lindy juga membawa switch hub yang dirancang khusus untuk AV IT atau enggak audio visual IT. Jadi kita bisa menggabungkan konsep-konsep audio visual dengan IT di situ sekaligus. Dan switch hub yang dibawa oleh Lindy juga sudah manageable. Jadi kita bisa mengatur eGMP snooping-nya, bisa mengatur transparent rate-nya juga, dan bisa mengatur VLAN di sananya. Oke Pak Marshall, terima kasih. Lalu untuk Bapak Reza, ada pertanyaan, apakah produk Lindy yang interactive screen bisa di-connect dengan sistem yang dibuat sendiri? Misal untuk interactive table, interactive wall, dan berapa touch available-nya? Ya, untuk interactive screen-nya sendiri itu tentu bisa dikonekkan dengan sistem yang sudah tersedia ya. Jadi untuk interactive wall pun itu juga bisa. Dan untuk beberapa touch available-nya itu sekitar 20 poin. Dan untuk touchable menggunakan jari itu sekitar 10 jari. Oke, Pak Reza, terima kasih. Nah, ada pertanyaan lagi untuk, ada beberapa pertanyaan nih.
Ada dua pertanyaan. Yang pertama, jika audio seperti speaker sudah ada, mungkin sudah ada barang existing, bisa dikombinasikan nggak dengan mikrofon Shure? Lalu untuk produk Lindy, matrix switcher, splitter, dan extender dengan port HDMI, apakah menghantarkan juga audionya selain video? Nah, boleh Pak Marsha dulu mungkin jawab. Oke. Tadi boleh diulang Pak Valdo pertanyaannya? Pertanyaannya, jika audio seperti speaker sudah ada, bisa nggak dikombinasikan dengan mikrofon Shure? Oke. Jawabannya bisa. Karena kayak tadi misalkan Intel MX P300 dan Intel MX Room, dia sebenarnya punya output juga untuk analog ya. Jadi kalau misalkan Intel MX P300, kita bisa menggunakan output analog dari Intel MX P300-nya sendiri masuk ke amplifier yang ada dalam ruangan. Lalu kalau misalkan Intel MX Room, kita bisa menggunakan output dari PC-nya sendiri gitu. Jadi keseluruhan sistem audio ini bisa digabungkan dengan sistem atau sound reinforcement system yang sudah ada. Gitu. Jawaban dari saya Pak Valdo. Terima kasih. Oke, yang untuk Bapak Reza, untuk produk Lindy berupa matrix switcher, splitter, dan extender dengan port HDMI, apakah mengatakan juga audionya selain video? Tentu saja. Untuk matrix switcher, splitter, dan extendernya juga menggunakan port HDMI itu selain video juga menghantarkan audionya. Dan mungkin jika kalian ingin menggunakan video audio yang terpisah, itu kita juga bisa menggunakan HDMI audio extractor. Jadi HDMI ini sendiri juga sudah menghantarkan selain video dan juga audionya juga. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Oke, sekarang karena waktu udah hampir habis nih, sekarang kami cuma memiliki untuk satu pertanyaan terakhir. Bagi teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, tenang saja, kami akan mengirimkan link untuk mengakses daftar pertanyaan pada webinar hari ini ketika kami mengirimkan catatan terima kasih melalui email. Kami beserta seluruh staf mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, mungkin tadi oleh Pak Brian sudah dijawab, sudah menjelaskan. Nah, sekarang dari sisi Pak Marshall dan Pak Reza sendiri nih, apa sih tantangan dalam memperkenalkan perangkat AV yang berkualitas terhadap pasar di Indonesia? Mungkin bisa dari saya dulu ya, dari sisi audionya ya. To be honest, pasar di Indonesia menganggap kalau misalkan audio visual ataupun audionya juga itu cuma tinggal colok selesai. Sesimpel itu pemikiran orang Indonesia. Jadi untuk perangkat audio itu sebenarnya tidak terlalu sesimpel itu juga. Kita harus memikirkan, apalagi yang profesional ya, ataupun yang buat corporate, itu kita tidak bisa sembarangan. Kita harus memikirkan bagaimana grounding juga, lalu bagaimana tarikan kabel, dan bagaimana efisiensi kita untuk memasang dan melakukan maintenance. Gitu. Lalu masing-masing brand pasti punya ciri khasnya sendiri-sendiri dan punya rancangan serta teknologi yang berbeda-beda. Dan teknologi itu punya harganya. Gitu. Karena orang Indonesia menganggap kalau misalkan audio itu ya murah. Gitu. Tapi pada dasarnya perangkat audio itu nggak murah. Gitu. Karena memang di dalam manufaktur itu pasti ada orang-orang yang berkecimpung dan punya passion dalam merancang teknologi itu. Mereka mengorbankan waktu dengan keluarga juga, itu punya harga. Dan hasil akhirnya harganya mahal pun wajar. Gitu. Itu sih yang jadi tantangan di kita gitu. Jadi kita juga harus menghargai dari manufaktur itu bagaimana mereka merancang teknologi audio agar bisa enak didengar, enak buat kita dengar, dan sound-nya itu bisa kita sebagai healthy level. Enak didengar, tidak memekakan kuping, dan informasi yang disampaikan bisa mengenai kita. Atau bisa kita paham. Lalu bagaimana cara instalasi, itu juga harus dipelajari juga bagi sistem integrator di Indonesia. Karena grounding itu penting. Gitu. Kita ada beberapa kasus gitu kan, tiba-tiba audionya denging gitu atau nggak dengung gitu. Tapi yang mereka tidak tahu asalnya dari mana gitu. Setelah kita lihat ternyata groundingnya kecampur gitu dengan grounding perangkat audio, sehingga
terjadi grounding looping di dalamnya dan masuk ke dalam sistem suara kita. Gitu. Jadi keluarnya dengung, ngeganggu banget. Dan itu harus dipahami juga. Dan kita bisa banyak hal yang harus dipahami untuk instalasi sendiri, terutama bagi teman-teman di sistem integrator. Itu jawaban dari saya. Wah, kayaknya jawaban saya udah banyak sekali diserobot oleh Pak Marshall ya. Wah, mungkin saya akan menambahkan sedikit saja. Benar seperti yang disampaikan oleh Pak Marshall, kendala kita itu biasanya bagaimana kita bukan dipandang sebelah ya, tapi rata-rata orang yang melihat EV itu mereka mikir murah kok, murah. Tapi bukan berarti barang murah itu kualitasnya juga bakal bagus. Tentu untuk kualitas suara dan visual yang baik, tentu itu ada harganya. Dan perlu dipastikan lagi, saat melakukan instalasi, itu dipastikan instalasinya sesuai dengan prosedur. Jangan sampai ketika kalian memasang, saat melakukan instalasi, kalian ada kesalahan atau mungkin ada, ya seperti Pak Masa bilang, ada ground yang mungkin nggak kepasang, jadi terjadi sebuah korslet. Nah, itu bisa dipastikan itu sangat tidak bertanggung jawab ya untuk instalasinya ya. Karena barang-barang tersebut pasti sudah memiliki kriteria masing-masing saat melakukan instalasi. Jadi harap dipastikan saat melakukan instalasi, lalu tata cara pemasangan dan peletakannya ya, itu juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi konflik. Mungkin itu aja dari saya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk jawabannya juga Pak Marshall dan Pak Reza. Dan juga penjelasan dari Pak Brian, terima kasih Pak. Dan juga sekali lagi terima kasih semuanya yang telah bergabung dengan kami pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mengunjungi dan memfollow Instagram Gosen Suara Indonesia dan juga Instagram Lindi Teknik Indonesia untuk mengecek pemenang undian hari ini. Oke, terima kasih. Tetap semangat, selalu jaga protokol kesehatan, dan semoga kita bisa bertemu lagi pada webinar di lain waktu. Sampai jumpa.